berdiam diri, ya, bersunyi-sunyi, itu khalwah. Wal uzlah, menyepi. Nah, jangan kebalik. Khalwat sudah jadi bahasa Indonesia, berkhalwat, mojok. Ini beda. Berkhalwat di sini, berkhalwat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzlah, menjauhkan diri dari manusia. Dua hal yang berbeda. Khalwat bisa dalam keramaian, tapi uzlah mesti dalam kesunyian, kesepian, tidak ada orang. Ini beda khalwat dan uzlah, ya. Mungkin sebagai pembuka, ini mohon maaf kepada pengurus masjid. Bulan lalu saya ngisi kajian di sini dan ada yang memotong video, saya nggak tahu siapa yang motong, dan itu kemudian jadi fitnah, ya, menjadi penyebab kawan-kawan termasuk yang senang dengan kajian saya ataupun tidak senang bertengkar. Saya minta ampun kepada Allah jika saya menjadi penyebab antum bertengkar, dan saya berharap itu dihentikan. Siap, ya, bagi yang bertengkar di dunia sosial media. Jika memang kalam saya salah, saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Karena kalau antum perhatikan dari depan, itu tidak ada maksud merendahkan siapapun. Apalagi saya pernah salafi. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung salafi. Karena bagi saya kawan-kawan salafi itu mereka proses. Sebagaimana saya juga proses sebelumnya. Maka saya berharap teman-teman tolong dihentikan, ya. Dari hati saya paling dalam saya berharap cukup, ya. Kita diketawain orang Allahnya sama, tapi kita mengklaim diri kita ini mewakili Allah. Ini kan tidak benar. Kami bersanad kepada Rasulullah, akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Tai, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Imam Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Qarabisi, begitu juga Imam Ahmad. Maka beliau mewarisi ilmu ilal. Ini ilmu yang sukar, hanya beberapa ahli hadis yang sanggup memahami bab ini. Zakaria As-Saji belum ngambil dari tadi beberapa orang tadi, dan mereka ngambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dari Malik dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Tapi saya tidak pernah mengatakan akidah Asy'ari itu betul-betul mewakili akidah Rasulullah. Maka siapa yang mengkritik Asy'ari itu kritik ilmiah, bukan mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengkritisi penampilan saya ini, bukan berarti mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu saat saya berserban, nanti serban saya diejek orang, bukan berarti dia ngejek Rasulullah, dia ngejek saya. Jika saya berjenggot, lalu jenggot saya diejek orang, jenggot kambing lu gitu ya, bukan berarti orang itu ngejek Rasul. Sepakat? Tapi hari ini kawan-kawan kita karena mungkin terlalu semangat, ya kita maafkan juga, ya. Maka saya berharap baik teman-teman yang senang dengan kajian Ahlus Sunnah yang saya riwayatkan ini, ataupun yang tidak senang, tolong tahan diri, fa'fu, beri maaf, lapangkan, ya. Ngapain kita kemudian merusak diri kita dengan perasaan yang tidak baik. Dan teman-teman, dari hati yang paling dalam, kalau beragama itu bersihkan, jinakkan sifat sibaiyah. Sibaiyah ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, mereka itu seperti kal, anjing. Ada lagi ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ini harus dijinakkan ketika kita beragama, sehingga kita tidak salah guna, nggak salah guna, ya. Nah, saya melihat antum yang senang kajian saya pun kok ada yang emosi gitu, ya. Padahal kita berpesan tolong jangan emosi.
Kalau saya jadi asbab maka saya minta ampun kepada Allah, masa antum nggak minta ampun juga kepada Allah? Ya, baik, sepakat ya. Ya, kalau ini bergulir terus, oke, nggak masalah. Kita juga nggak takut mati kok. Ya. Siapa yang takut mati? Cuma kan lucu, sesama muslim saling membunuh. Ya, di dalam darah saya tidak ada urat rasa takut sama sekali untuk kematian, karena bagi saya itu pintu ketemu Allah, pintu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba ancam saya dengan kata bunuh. Kita nggak takut. Ya. Para orang-orang yang kenal Allah nggak takut mati, Pak. Kecuali antum nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi matinya yang terhormat kayaknya. Masa mati urusan beda faham, lucu. Ya, beragama jangan lucu. Beragama itu yang benar. Cukup dunia yang lucu. Ad-dunya itu la'ibun wa lahwun. Senda gurau ya lucu-lucuan kalau dunia. Baik. Maka saya tidak mau mengkultuskan apa yang saya ajarkan. Maka siapapun antum yang kritik saya, bukan kritik Allah dan Rasul. Itu kritik pemahaman kita dalam memahami riwayat-riwayat ulama ahlus sunnah. Ya. Antum ada yang marah nggak disebut tasbihnya seperti Yahudi? Ada yang marah nggak? Ada yang marah nggak? Mereka bilang kok tasbih ente kayak Buddha dan Yahudi, itu dikatakan dalam buku-buku zikir mereka. Kita biasa aja tuh, ya. Tapi kenapa tersinggung? Ya mungkin karena potongan itu. Maka yang memotong minta ampun juga lah kepada Allah. Ya. Dalam hal ini saya berharap ya kita beragama ad-din itu ya samhah al-hanifiyah. Beragama itu luas, beragama itu santai, beragama itu tidak ngotot-ngototan. Jangan dikit-dikit ngancem mau apa. Kalau antum merasa benar, ayo kita diskusi. Pintu kita terbuka untuk diskusi. Jangan coba-coba mancing hal-hal jihadis ya. Kita nggak takut mati kok. Tapi untuk apa? Ya lucu nanti kalau muslim membunuh sesama muslim. Kita tidak mau mengulang kembali kisah Khawarij berbunuh-bunuhan dengan atba' Sayyidina Ali. Kita nggak mau mengulang itu. Sepakat ya? Jadi nggak usah emosi juga kalau ada orang, karena saya tidak butuh dibela. Ya, intan surullah yang surkum, bela cukup Allah. Allah pun butuh dibela enggak? Belalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan membelamu. Allah nggak butuh dibela. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh alam semesta. Kita ini bagian dari alam. Maka perjuangan kita itu bukan untuk membela eksistensi Allah, untuk membela sisi peran atau pengenalan kita terhadap Allah dalam diri kita. Itu maknanya ya, intan surullah yang surkum. Baik, sudah selesai. Kayaknya jantungnya berdebar-debar nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ahadullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya Nasim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk bab al-khalwah wal 'uzlah. Bab menyepi, berdiam diri ya, bersunyi-sunyi itu khalwah. Wal 'uzlah menyepi. Nah, jangan kebalik. Khalwat sudah jadi bahasa Indonesia, berkhalwat, mojok. Ini beda. Berkhalwat di sini berkhalwat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzlah menjauhkan diri dari manusia. Dua hal yang berbeda. Khalwat bisa dalam keramaian, tapi uzlah mesti dalam kesunyian, kesepian, tidak ada orang. Ini beda khalwat dan uzlah ya. Di sini ada hadis yang sangat panjang. Kata Nabi SAW, maknanya sesuai dengan beberapa hadis di Sahih Muslim. Inna min khairi ma'aishin nas kullihim rajulan akhizan bi'anani farasih fi sabilillah. Orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang mempunyai kendaraan lalu dia bawa fi sabilillah. Kemudian
Dikatakan di tengahnya, in sami'a faz'atan aw hay'atan kana ala matni farsi yabtaghi al-mauta aw al-qatla fi mazanni aw rajulan fi ghanimati lahu fi ra'si sha'fatin min hadhihi ash-shu'af aw fi batni wadi min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa min nas illa fi khair. Ini terjemahan bebas saja ya, karena kalau terjemah harfiah takut nggak bisa dipahami. Sebaik-baik orang itu yang punya kendaraan, lalu dia jadikan kendaraan itu untuk menghindari dari fitnah, kekacauan. Ngapain dia? Dia pergi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang sunyi, sepi. Yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, menunaikan hak-hak ubudiyah kepada Allah, ya'bud rabbahu, dia menyembah Allah Ta'ala hatta ya'tiyahul yakin, sampai datang keyakinan. Yakin di situ artinya kematian. Laisa minan nas illa fi khair, ya. Tidak ada pada manusia kecuali cerita kebaikan tentang dirinya. Qala al-ustaz, berkata imam pengarang kitab ini, al-khalwah sifatu ahli safwah. Khalwat itu bersunyi-sunyi meskipun dalam keadaan ramai, itu sifat dari orang yang kalbunya bening, ahlus safwah. Maka bisa kita bersunyi dalam diri meskipun dalam keramaian, membuang selain Allah, tapi kita lagi sedang bersama selain Allah. Antum bekerja tapi niatnya karena Allah. Antum sedang berkeramaian, macet. Coba kalau pikirannya juga macet, gawat nggak? Dibel orang dikit langsung nyolot. Ini ciri-ciri pikirannya belum berkhalwat. Maka bisa berkhalwat, mensunyikan diri dalam keramaian. Itu dia. Wal uzlah min amarati ahli al-wuslah. Adapun uzlah, menjauhkan diri dari manusia, ini adalah salah satu tanda-tanda dari orang-orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sampai kepada Allah. Kapan uzlah dan khalwat ini dipakai? Imam Kushairi mengatakan, labudda lil murid fi ibtida'i sulukihi aw halihi. Murid itu di awal dia belajar mengenal Allah, ini bukan belajar sekedar belajar biasa. Bahkan mungkin sama ya, semua ilmu barangkali. Seorang murid jika ilmunya ingin mantap, maka dia harus terbebas dari semua gangguan. Sepakat nggak? Maka orang yang terlalu semangat, dia kuliah misalnya 2 sekaligus, biasanya mateng nggak? Nanggung di sini, nanggung di sana, walaupun dapat double degree. Biasanya begitu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Ya. Atau misalnya, mohon maaf, antum menikah sambari kuliah, maksimal nggak kuliahnya? Atau menikah sembari nyantri, itu kiainya kira-kira bilang apa? Pulang aja tong, urus binimu gitu. Kira-kira seperti itu. Berat masalah ini. Itu sebabnya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama kita tapi lahir di Mekah, Mbah Maimun Zubair itu murid beliau. Syekh Abdul Hamid Ad-Dari di Jakarta Selatan itu murid beliau. Syekh Abdul Razak, Kiai Abdul Razak di Kudingan Mampang itu murid beliau. Ada banyak sekali ya, sangat-sangat banyak. Kalau disebut satu-satu murid beliau itu banyak sekali. Nama gurunya yang tertulis 400, tapi nama muridnya saya nggak bisa hitung berapa ya, 400 ribuan kali ya, wallahu alam. Sangat-sangat banyak ya. Saya berguru kepada murid beliau, Abu Ya Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Sekedar setoran baca kitab, dapat ijazah, seakan-akan beliau membaca di depan gurunya, kita mengulang kisah itu kembali. Seperti dulu Imam Bukhari membaca hadis di depan Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Humaidi. Nah, kita mencoba merawat itu, karena bagi kita mengikuti ulama terdahulu salafus soleh dengan cara menghidupkan tradisi itu.
Bukan sekedar ngomong hadis ini Sahih Bukhari, enggak cukup. Itu namanya takhrij hadis. Tapi dengan membaca depan guru, ya. Dulu kita pernah mau buat itu di sini, tapi belum kesampaian, ya. Buat kajian Sahih Bukhari, masing-masing antum punya walaupun PDF, ya. Pelit, ya. Pulsa beli terus, rokok beli terus. Tapi giliran kitab Sahih Bukhari nggak punya di rumah. Nggak murid saya kalau nggak punya Sahih Bukhari di rumahnya. Beli Sahih Bukhari walaupun ringkasan, minimal PDF, ya, minimal aplikasi punya lah, ya. Masa nggak punya? Katanya ikut Ahlus Sunnah, ya. Biar setiap hari kita terprogram membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ngejar satu hadis bisa 5 bulan, 1400-an kilometer. Nanti antum nggak perlu nyari, kita anterin hadisnya. Kita anterin ke masjid-masjid. Karena sekarang marhalahnya marhalah dakwah, sedangkan marhalah beliau itu marhalatur riwayah. Belum meriwayat. Maka harus dicari marahnya original, yang valid, yang sahih. Sekarang kita tinggal menikmati supaya pemahaman kita valid, aman, tidak dimasuki oleh hawa nafsu. Maka kita riwayatkan pemahaman itu dari guru kita. Itu disebut dengan sanad ijazah. Maka zaman ini bukan sunnat bersanad, wajib. Karena banyak orang mengklaim hari ini Ahlus Sunnah, tapi sanadnya tidak jelas. Belum lama ini dari luar negeri ada sahabat kita ngirim, Ustadz, ini ada teman saya, dia membid'ahkan akidah Asy'ariyah, membid'ahkan bermazhab, membid'ahkan tasawuf, lalu kemudian menyebutkan sanadnya. Dikirimlah sanadnya. Ternyata sanadnya kepada ulama. Ada di Timur Tengah sana, Al-Utsaimin ngambil dari gurunya ngambil dari Umar Hamdan. Umar Hamdan siapa? Umar Hamdan seorang mursyid tarekat Sufiyah. Dia berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Sampai ke atas semuanya orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi semua aliran apapun hari ini sanadnya pasti nyambung kepada imam-imam yang 3 kategori itu yang kita sudah sering ulang-ulang. Siapa Ahlu Sunnah? Berakidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Maturidiyah, bermazhab yang 4, bertasawuf yang bersanad sahih. Kita ulang-ulang biar jadi hafal, ya. Ketika seseorang belajar lalu ada pikirannya pecah, bisa konsentrasi nggak? Maka Maulana Syekh Yasin Al-Fadani itu telat menikah. Untungnya Allah panjangkan umurnya, maka beliau bisa merawat anak-anaknya plus murid-muridnya. Umurnya panjang Allah. Karena nggak bisa lepas dari handphone, maka kita harus memanage anak pakai handphone. Jadi nggak dilarang, nggak haram, ya. Kayak gini nih contohnya kan, yang nggak dilarang, tapi harus pinter-pinter mainnya, ya. Kadang-kadang anaknya dilarang main handphone, dia main handphone depan anaknya. Sama aja, sama kayak ngelarang anak ngerokok, kita ngerokok depan anak. Bohong itu namanya. Taib. Apalagi belajar ilmu kerohanian, ilmu ma'rifatullah. Jadi minimal kalau antum nyantrinya nyantri muakkad. Jadi nyantri itu ada 2 sekarang. Nyantri muqayyad, muakkad. Ada yang muqayyad itu sudah terikat di satu institusi. Nggak mungkin di umur-umur begini udah susah, ya. Benar. Maka sekarang santri namanya santri muakkad, temporal, 2 jam aja, 1 jam aja, mulai maghrib sampai isya, lumayan. Kan jalannya ini yang Allah lihat. Antum itu datang ke sini kena macet, ya kena hujan, ini yang dilihat oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka rasakan getaran-getarannya kalau kita ikhlas lagi jalan. Walaupun antum ikut ajarannya mungkin belum benar, bahkan ikut ajarannya yang kurang pas, tapi karena tulus nanti Allah bimbing, tenang aja. Jadi siapapun sekarang yang nyerempet ke ajaran-ajaran tertentu, tapi kalau dia tulus kepada Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan dia. Surga dunia itu ilmu dan zikir, nggak ada lebih. Surga dunia cuma ilmu dan zikir. Ilmu ini bikin orang lupa sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama makannya. Coba aja nanti ngaji. Kita buat kajian di Ribat,
Mulai dari jam 4 selesai jam 10 ngobrolnya, belum makan itu. Pas sudah selesai baru pada sendawa-sendawa semua, lupa makan. Jam 4 sampai jam 10 berapa jam tuh? 6 jam ya. Kok bisa? Itu ruhnya sedang makan. Ashabul Kahfi, kenapa mereka bisa tahan tertidur lama tapi terasa sebentar? Karena mereka tidur dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nutrisi rohani kepada kalbu mereka. Ya. An-nasu niyam idza matu intabahu. Orang itu semuanya tertidur. Kalau mereka mati, kalau mereka tertidur barulah tuh bangun. Ya. Baik. Jadi minimal ketika santri muaqqat, nanti handphonenya nggak diaktifin ininya, deringnya, ya, datanya, gitu ya, supaya nggak terganggu. Walaupun 2 jam, 1 jam setengah, tapi dilihat oleh Allah. Kan yang Allah lihat kolbu. Ada santri masuk ke pesantren, tapi hatinya di rumah. Ya, saya baru nyantri ketika kuliah, pesantren mahasiswa, khusus hadis. Jadi gelar LC saya bukan LC Timur Tengah ya, saya luruskan. Maka saya nggak pakai doktor MA aja dipakainya. LC itu kalau mau ngajar hadis baru saya pakai. Karena LC di situ adalah lisens dalam mengajarkan kutubus sittah. Hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Yang mungkin jurusan doktor hadis pun belum khatam itu. Maka LC kita bukan LC S1 itu bukan. S1 Timur Tengah enggak. Tapi prinsip ngajinya memang dari sana, ya. Itu yang dipakai oleh Syekh Yasin dulu setiap Ramadan beliau khataman. Ya, yang dipakai oleh Syekh Ali Mustafa dulu di Riyadh, ya, oleh masyayikh-masyayikh kita dari dulu. Jadi jangan salah paham ya. Saya cuma belajar kepada ulama Suriah, ulama Yaman, ulama India, ulama Mesir secara informal. Tapi ketika saya belajar, hati saya full bersama beliau. Maka setiap gerak-gerik beliau itu selama dari 2006, 2007, 2008, itu saya nggak bisa menghilangkan dari memori pikiran ini. Jelas gitu, kayak slow motionnya kelihatan. Maka apapun yang beliau ajarkan itu nggak bisa saya lupakan. Kuncinya satu, mahabbatul ilm wa sahibul ilm. Mencintai ilmu dan orang yang diberikan ilmu. Antum kalau cinta nggak capek-capek ngapal, ingat saja orangnya, semua ilmunya ingat. Itulah ilmunya para sahabat. Itulah ilmunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak susah-susah ngapal. Dia cukup ingat, dia cinta gurunya langsung dihafal semua. Kalau kita gimana? Susah mencintai guru ya. Bukan cinta nafsi ya, bukan. Ini cinta ruhiyah, cinta secara rohani. Baik. Ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari selain Allah, maka yang harus dilakukan di awal kali adalah uzlah. Tapi uzlah di zaman ini susah nggak? Susah ya, paling antum harus ke Sumatera dulu, suluk tarekat, atau ke Yai Syakur di Indramayu ya. Udah ribet hari ini mencari tempat suluk, tempat beruzlah, sudah susah. Maka yang bisa kita lakukan terutama di keramaian kota sekarang adalah al-khalwah, berkhalwat. Jadi tolong setiap hari, setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur, hatta walau rubu' sa'ah ya, walaupun cuma 1/4 jam, kalau bisa setengah jam, kalau bisa 1 jam. Ngapain? Ya zikir Quran, zikir Quran, zikir Quran, zikir sholat, udah gitu aja, nggak ngapain lagi. Kita sudah tersita lama dengan handphone, katanya anti Cina tapi handphonenya Cina ya, anti Amerika handphonenya Apple. Jadi ternyata bukan itu masalah kita. Masalah kita, kolbunya anti selain Allah atau tidak. Itu masalah kita. Mau di tangannya Apple atau Oppo. Oppo bahasa Jawa kali ya. Tapi hati-hati teman-teman. Ketika orang berkhalwat dan beruzlah. Jadi saya nggak mau gaul lah sama orang, itu namanya beruzlah juga. Ada orang beruzlah tapi dia merasakan orang itu jahat, saya baik, saya harus menjauh darinya.
Orang seperti ini disebut dengan mutakabbirun. Ini orang uzlah tapi dalam dirinya itu setan. Setan uzlah, jadinya begitu. Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya. Bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa? Gua zikir berapa? Saktian mana kita? Nanti ngomongnya gitu, Pak. Adu ma'rifat kita. Emang ma'rifat apaan sih? Kok bisa diadu-adu? Ma'rifat nggak bisa diadu, Pak. Yang bisa diadu nih, ini bisa diadu nih. Ya, isi otak bisa diadu. Yakin bisa diadu, ma'rifat nggak bisa diadu, karena langsung ma'rifat itu yang disebut al-haq. Jadi kalau antum baca Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq dari Allah itu ma'rifat artinya. Pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah. Maka jangan pernah ragu. Dan itu pintunya cuma satu. Al-bab al-Muhammadi, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu, saktinya semu, alimnya semu. Alim di sini kena stroke habis, Pak. Benar nggak? Antum mau banggain hafalan, kena stroke habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa banggain ini. Banggainnya harus ilmunya ilmu qalbu. Maka dalam Al-Quran selalu kalimatnya, lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang mereka berakal dengan si qalbu. Jadi jangan hanya berakal dengan ini, dengan kecerdasan intelektual. Kita harus berpikir, berakal, sumbernya, resource-nya adalah qalbu. Ya. Kalau saya mau pakai akal-akalan, Pak, saya mungkin debat tiap hari. Ya, tapi apa untungnya debat? Kalau kita menang, emang orang ikut kita? Kan enggak. Enggak bakal, ya. Orang kalau kalah debat, egonya yang main. Ah, gengsi ah, gitu. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas, bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri. Tapi kita mengatakan, jika aku masuk suatu komunitas ini, mungkin akulah penyebab mereka rusak. Ini baru orang mutawadhi', baru uzlahnya benar. Jadi uzlah zaman now adalah tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia, membuat kita melenceng dari akhirat, melenceng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menjauhi komunitas begitu, bukan kita menuduh mereka, tapi kita menuduh diri sendiri. Kalau aku ada di sana, mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia. Ini bedanya, ya. Maka hati-hati, ini banyak setan itu bisa masuk, Pak, ke dalam diri para pengamal tarekat, bisa masuk kepada dokter, profesor, bisa masuk ke ustadz, bisa masuk ke siapa aja. Kalau nggak begitu, mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu? Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita semua. Maka ini keturunan Nabi semua kan? Cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam, kesalahan itu akan berulang. Syaitan itu selalu berbicara pelan. Syaitan itu selalu berbicara tulus. Dia jual ketulusan dan dia jual keilmuan. Maka syaitan akan menjual keyakinan. Karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi, sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat. Fasjudu li Adama, ujiannya diuji sujud ke Adam, dia nggak mau. Kenapa? Di kalbunya ada kesombongan yang menyala-nyala. Ini dalam diri kita ada kesombongan nggak menyala-nyala? Kalau ada orang sedikit senggol kita, kita marah. Ya, kita mau bunuh orang itu, Pak, jadinya. Tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jika ada orang mau nyerang kita, ya kita maafin. Mungkin dia salah faham. Ya, Rasulullah SAW melakukan itu berkali-kali. Ya, dicaci maki segala macam, bahkan dibentak. Ya. Yang paling sedih itu Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar. Tapi Nabi faham Umar lagi galau. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Belum lagi galau. Rasulun anta, ente benar Rasul nggak sih? Antum coba ngomong sama aneh, ente beneran ustadz gak sih? Kalau saya baper, saya tersinggung. Tapi kalau saya paham antum, saya nggak akan marah.
Itulah bagaimana dewasanya Rasulullah. Nabi biarkan Umar berkembang, ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini, yang marah sama kita hari ini, siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan bawa nafsiyah ego diri. Ya, yang kita kedepankan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya, wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi. Siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor, takut merusak manusia, itulah yang disebut muslim hakiki mutawadhi. Kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi, muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya, ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya, supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat, ya. Antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsuran benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi, ya. Enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya. Gimana? Antum ketika tidak masuk yang disebut hijrah, ya. Ini jebakan setan nih ketika hijrah. Aku mau hijrah deh dari kelompok ini, komunitasku. Di situ orangnya jahat-jahat, di situ orangnya kotor-kotor. Kalau itu yang ada, fa anta mutakabbirun, maka kamu pewaris setan, pewaris iblis. Di dalam dirimu ada sifat permanen iblis, yaitu sombong. Jadi kepada teman-teman saya yang sedang merasakan dirinya hijrah, jangan berpikir bahwa orang-orang yang kita tinggalkan itu orang-orang jahat. Kita katakan, mungkin akulah penyebab mereka jahat. Dari mana ilmu ini? Dari Sayyidina Adam. Siapa lagi kita berguru kalau ke Al-Quran? Apa kata Sayyidina Adam ketika beliau berhasil dijebak oleh iblis? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, iblis yang disalahkan. Begitu enggak? Hah? Emang begitu? Enggak. Apa katanya? Rabbana zalamna. Ya Rabb, aku yang salah, kami yang salah. Ini ilmu Nabi Adam, Pak. Mau dapat ilmu Nabi Adam? Kalau ada masalah, dia nggak nyalain orang, dia nyalain diri sendiri. Ketika ada masalah, nggak childish. Jadi dua aja di dunia, childish dan sombong. Ini karakter orang yang suka nyalahin orang. Kalau di dunia kerja, satu tim nggak mau salah, dia salahin tim yang lain atau temannya. Maaf bos, ini bukan karena saya, tapi karena si Anu nih, lupa nih. Nggak mau mengaku kesalahan. Kalau dalam dunia keilmuan, kiber. Kalau tadi childish, sombong, ya. Orang sombong nggak mau ngaku kalah dan nggak mau ngaku salah. Ngaku kalah dan salah ini dua hal yang berbeda, dan itu paling berat, ya, paling berat. Jadi antum kalau diajak berantem orang, ngaku kalah aja. Masih ingat cerita anak Nabi Adam? Ini turun. Jadi sifat Nabi Adam ketika turun ke anaknya, Habil dan Qabil. Siapa yang mengaku kalah? Habil. Apa kata Habil? Jika memang nyawaku membuat engkau bahagia, ambil. Ada nggak antum yang begitu? Atau di dalam diri kita masih ada yang kebuasan? Buas. Saya rasa ini yang perlu dijinakkan, ya. Coba jinakkan dulu itu. Maka di dalam kitab ini, ketika kita mau beruzlah, mau hijrah, mau latihan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita bukan mau belajar jadi orang suci. Kita sedang belajar menjinakkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Sifat sibaiyah, yang suka nyolot mulu, ya. Bener ya? Ini aswaja tapi kok nyolot. Ini nggak aswaja ini. Coba, aneh nggak senam antum itu kalau membalasin orang-orang itu kemudian berkata kasar. Kul khairan auliyasmut, katakan khairan. Khairan itu beda dengan hasanan. Khairan itu pilihan kata yang baik. Kalau hasan itu mungkin baik aja, indah aja. Tapi khairan,
Tidak semua yang indah menurut kita indah menurut orang. Mungkin saya kurang khairan sehingga antum bertengkar, ya, sehingga di sosmed terjadi begitu, ya. Maka atubu ilallah. Jadi malam tadi saya zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang Maha Latif. Ini saya berjuang untuk mengeksiskan ajaran engkau, atau saya mengeksiskan saya, mazhab saya, manhaj saya. Disitulah Al-Latif, Allah kemudian melembutkan hati. Alhamdulillah, ternyata memang benar, setiap kali orang menyebut nama Allah, Allah akan memasukkan nur ke dalam kolbunya, bertahap, bertahap, bertahap. Dan disitulah Nabi mengatakan istafti qalbak, baru sah, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Jadi kalau sudah dizikirkan kolbu, baru boleh dimintain fatwa, Pak. Kalau belum dizikirkan kolbu, yang di kolbu itu bercampur dengan hawa nafsu, belum bisa dimintain fatwa. Istafti kolbaknya belum berlaku, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Kolbu itu wilayah terdalam kita, yang ketika dia berzikir dia akan mengalah. Gak apa-apalah ngaku kalah, ya. Kalah debat gak apa-apa, saya nggak marahin antum kok, ya. Kalau mau buat forum-forum perdebatan ilmiah, teman kita Ahlus Sunnah banyak yang siap berdebat, ya. Nanti bukan aneh yang maju, ya, aneh nggak pintar debat. Yang pintar debat tuh banyak, ada Buya Asfi, Kiai Ma'ruf Khazin, ya, Habib Ges, itu jago-jago semua tuh. Kalau kita ngaji-ngaji kitab biasa aja, ya. Mau ngaji ayo, banyak, ya, banyak yang mau debat. Karena itu memang jihad mereka di situ. Mereka berjihad di wajadilhum billati hiya ahsan. Berjihadlah dengan cara yang, berjidallah dengan cara yang ahsan. Tayyib. Ada orang berkhalwat, menyepi ke Gunung Salak, tapi karena tauhidnya tidak benar, apa yang terjadi? Keluar-keluar jadi nabi. Ya, nah, ini masalah ini. Maka kata beliau, "Min adabil uzlah ayyuhassila min al-ulum ma yusahhih bihi uqada tauhidih." Salah satu yang paling awal sebelum orang masuk ke dunia suluk, dunia khalwat, dunia tarekat sufi, wajib belajar ilmu akidah. Maka di Mesir itu hikayat dari beberapa sahabat saya, kalau ingin talqin, beberapa syekh mewajibkan belajar akidah tauhid dengan metode sifat 20, supaya nanti nggak ngaku jadi Tuhan atau ngaku jadi Nabi minimal. Tapi seru juga, ya, naik pangkat, ya. Manusia biasa, wali aja belum udah jadi nabi. Wali aja belum ketahuan, Pak, udah jadi nabi. Canggih nggak tuh? Canggih itu, ya. Itu gimana nasibnya itu orang tuh yang sudah naik pangkat itu, ya. Likai la yastawiyahu syaitan biwasawisih. Apa faedah belajar tauhid yang benar? Supaya syaitan tidak mewaswaskannya, ya. Mewaswaskannya. Was-was ini sekarang ternyata ketika belajar tauhidnya tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah, was-was itu sekarang nggak hanya ketika masuk suluk tarekat, tapi ketika belajar apa saja, antum kalau nggak benar tauhidnya, merasa paling benar, ini yang paling bahaya. Jadi was-was syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kolbu manusia adalah merasa dirinya lebih benar. Yang paling benar siapa? Allah. Akhirnya mereka berpikir, kita ini nggak yakin dengan apa yang kita ajarkan. Kita yakin. Yakin kita disebut ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi al yakin kullu itu milik Allah, ya. Jadi kita paling tinggi cuma sampai hakul yakin, selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Di atas al yakin itu namanya al haq. Al haq itu cuma milik Allah. Jangan pernah ambil al-haq Allah. Antum ambil al-haqnya Allah, itulah kibir yang sebenarnya. Jadi tahu sebenarnya rahasia iblis. Iblis kenapa dimurkai? Jauh sebelum dia disuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam, dia ingin memakaikan baju al-haq itu. Makna al-haq itu mau dia pakaikan ke dalam dirinya. Maka Allah Ta'ala sudah murka kepada iblis, tapi masih Allah sembunyikan, diuji dengan yang zahir. Adanya Sayyidina Adam, ternyata dia masih sombong, dan dia mengatakan ana khairum, aku lebih baik daripadanya, ya.
Bapak saudara makan Allah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Kata pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum menjadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, "Sumtu 20 sana ya Syekh." Wahai Tuan Guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? Aftarta, kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa seharusnya sudah masuk level puasa batin, puasa rohani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih pakai J, lagi ajan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Nggak usah ya. Bangun tidur malam hari, bangunin teman, bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata, halus tapi nyata. Itu beda halus dengan nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik, tapi kalau nyata kadang-kadang dia halus tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer, benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat, walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari, mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syah Naqsyaband, berkhalwat dalam keramaian, al khalwah fil jalwah, begitu kata Maulana Imam Khalid ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi, berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia apa? Ini sampai ada azan masih? Lanjut? Masih lanjut ya? Oh ya, saya ingat saya begitu ya. Lalu ketika antum berkhalwat ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang Habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau Habib Fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam gitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab. Cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris para nabi. Nabi Adam ketemu Allah nggak? Ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari. Nah, di sini dikatakan yuhka an Abi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam.
aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Mungkin nggak? Dalam mimpi loh. Mungkin. Coba kalau nggak percaya, buka kitab Ta'bir Mimpi karya Ibnu Sirin, An-Nablisi, dan banyak ulama. Ada di situ ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu kaifa ajiduka. Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, fariq nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu, ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs, angan-angan. Masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Ya salam. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, mursyidnya Imam Al-Qushairi, berpesan kepada beliau, ilbas ma'an nas ma yalbasun. Kalau kamu ingin mengikuti petuah uzlah yang sesuai dengan zaman kontemporer, zaman sekarang, zaman now ya, hijrah zaman now, gimana? Ilbas ma yalbasun, pakailah yang mereka pakai, berkendaralah dengan apa yang mereka kendarai. Maka beruzlah itu bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat hidup, itu fasilitas, pakai aja ya, kita nggak dilarang pakai itu, yang penting halal ya. Ilbas ma yalbasun ya, mereka bisa pakai mobil mewah, antum pakai mewah boleh, tapi jangan nunjukkan nih lo Islam bisa pakai. Nggak, Islam nggak perlu digitu-gituin, nggak perlu dikasih tulisan Islam itu mewah, nggak perlu juga ya. Jadi kita ketika membuat tulisan-tulisan kaligrafi, nampilin di perangkat-perangkat kita, punya kita, bukan tujuannya untuk menunjukkan Islam begini loh, enggak. Terlalu kendil Islam kalau kita yang menerjemahkan ya. Ilbas ma yalbasun, ya pakai apa yang mereka pakai. Jadi bukan berarti menanggalkan sisi manusiawi kita, enggak. Wa tanawal mimma ya'kulun, makanlah apa yang mereka makan. Mereka jalan-jalan, kamu jalan-jalan ya. Tapi satu, wanfarid anhum bisir, tapi sir kamu tolong jangan terkontaminasi oleh apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, gaya hidup, lifestyle itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, serius. Aneh belum bisa. Masih belajar. Tapi kalau kita belajar, mau belajar, ya sama-sama kita berlatih. Maka setiap hari teman-teman, biar sukses di sini, ketika memakai apa yang mereka pakai, kita punya pakaian, punya rumah, punya ini, punya itu, niatkan, ya Allah, aku ingin menunjukkan rasa syukurmu kepada Engkau, karena Allah suka melihat bekas nikmatnya itu nempel pada diri kita. Jadi antum belum bersyukur kalau belum pakai nikmatnya, pakai ya. Jadi jangan sembunyiin. Zuhud bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat kemewahan itu. Makanya Nabi itu setiap istrinya ada rumah, setiap rumah itu ada khadamnya, setiap istri Nabi diberikan kendaraan. Jadi Rasulullah tuh kaya pak. Antum kuat nggak punya istri 9, masing-masing punya pembantu, punya rumah, lalu punya kendaraan yang terbagus di zamannya. Kendaraan Rasulullah paling bagus loh pak sekarang, paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari kendaraan Rasulullah. Kalau sekarang ya Mercy lah, BMW. Sekarang apa yang bagus? Kayaknya ada yang lebih bagus lagi. Itu pakai Nabi. Jadi Nabi nggak main-main juga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kolbu beliau tidak pernah nyantol kepada dunia. Ya. Terus kemudian apa kata beliau? Sami'tu yaqul ja'ani insan. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Suatu kali ada orang datang kepadaku, perjalanannya jauh, dan ingin disebut sebagai orang suluk, orang sufi, orang kenal Allah, orang zuhud. Apa kata beliau? Laisa hadzal hadis min haythu qat'il masafa wa maqasatil asfar. Wahai anakku, yang disebut bersuluk, menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan kamu jalan jauh begini, bersusah payah begini, tapi farik nafsak walau bi khatwah,
Coba kamu tinggalkan dirimu, egomu walaupun satu langkah. Setiap hari belajar pelan-pelan, pelan-pelan. Kita dikatain orang nggak balas ngatain. Nah itu salah satunya Pak. Ya, saya lagi belajar itu juga. Ya, mau sama-sama belajar kita. Ya, jadi kita nggak akan menjadikan diri kita ini presentasi dari Islam yang sebenarnya. Kita sedang berusaha supaya sampai kepada hakikat keislaman itu. Kemudian faqad hasala maksuduk. Kalau kamu sudah setiap hari melangkah menjauh dari egomu, itulah hakikat Nabi Adam. Hadza maksuduk. Inilah maksud tujuanmu. Itulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nabi Adam ketika dijebak oleh iblis laknatullah alaih, beliau tidak mengatakan ente terlaknat wahai iblis. Apa kata dia? Ya Rabb, aku yang salah. Kalau engkau tidak ampunkan kami akan menjadi orang-orang yang ya, fa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kami akan selalu berbuat salah. Maka kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak salah karena kami orang kemudian berprasangka, karena kami kadang-kadang orang kemudian salah memahami agama ini. Ampunkan kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tentu kami jadi orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nah, uzlah yang kedua, uzlah yang sudah level wali. Itu uzlatul khawas. Nah, semoga nanti kita sampai ke level ini. Apa kata beliau? Menanggalkan, membuang sifat-sifat dua tadi, kebinatangan, baik binatang buas ataupun binatang ternak, bahkan sifat syaitan yaitu menipu dan sombong, berangkat naik kepada sifat malakiyah, sifat malaikat. Apa itu sifat malaikat? Lawan dari yang tiga tadi. Binatang buas kasar, maka di sini lembut. Binatang buas ambisinya besar, di sini tidak, ini zuhud. Binatang buas emosinya gede, di sini emosinya terkendali. Nah, ini yang lagi kita latih ya. Binatang ternak nafsunya besar, di sini dilatih, dikontrol. Kalau setan suka sombong, di sini muncullah ketawaduan. Suka nipu orang, di sini bersikap jujur. Itu dia, latihannya begitu. Orang yang melakukan ini, meskipun dia tidak masuk ke hutan-hutan, meskipun dia tidak meninggalkan hidupnya dengan manusia, orang ini sudah disebut beruzlah. Uzlahnya yang khasah, uzlahnya para wali. Walaupun belum jadi wali nih, tapi sudah berlatih. Nah, semoga kajian-kajian kita sudah mengarah ke sana ya. Karena zaman sekarang kalau saya bilang, Bapak nginep ya di ribat saya 40 hari, pasti nggak mau. Ya. Pasti nggak mau. Wah, anak istri saya gimana? Ya pasti gitu. Saya juga mikir gitu. Maka bertahap kita coba berlatih. Kalau sempat Senin Kamis kita puasa. Kalau nggak sempat 3 hari sebulan. Itu ya. Nggak sempat bangun sepertiga malam terakhir, sebagian terakhir kan kira-kira 2 jaman setengah. Ya udah setengah jam deh. Yang penting bangun di akhir malam. Gitu. Ada bangunnya. Nggak sempat zikir duduk setiap pagi sampai syuruk. Ya udah sekali sepekan deh atau Sabtu Minggu. Gitu. Kita cicil Pak, cicil terus. Jangan berangan-angan, beramal kalau angan-angan nggak nyampe-nyampe. Mulai aja dicicil. Sama Bapak kalau pengen pergi umroh, mulai nabung. Orang berduit, kalau dia nggak mulai nyisihin duitnya, kalah sama yang kredit. Ya. Nah, pada tataran ini muncullah seperti guru Imam Qushairi namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Ilbas ma'an nas ma yalbisun. Udah, kamu gak usah menyendiri, gak usah menyepi jauh-jauh. Terus gimana? Pakailah yang mereka pakai, belilah yang mereka beli,
Mereka beli rumah. Mereka pakai mobil, kita pakai mobil. Pakai motor, kita pakai motor. Mereka makan enak, kita makan enak. Tapi kata beliau apa? Wan farid anhum bisirrik. Tapi kamu harus mempunyai rahasia dengan kalbumu bahwa engkau merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Pak jaga ini? Kalau enggak perlu berlatih. Nabi udah terjaga sirnya, tapi 10 hari terakhir masih itikaf enggak? Masih. Nabi itikaf pindah tempat tidur atau gimana Pak? Kita kalau itikaf sekarang pindah tempat tidur. Ngobrol, kalau dulu ngobrolnya apa? Sekarang ngobrol juga. Udah berapa nih tempat itikaf saya lihat? Sama persis. Yang paling menggenaskan apa? Dan menggemaskan Pak? Ustadz yang ngisi kajian itikaf nggak itikaf. Dia pindah-pindah tiap malam, ya. Malam ini di sini. Alasannya apa? Saya pakai itikaf fikih. Di fikih kita nginep 1 jam saja di masjid, itu itikaf. Itu itikaf fikih. Itikaf Ramadan bukan itu. Itikaf Ramadan tanggalkan itu semua. Kalau mau ekstrim lagi, kayak Nabi di Gua Hira. Nah ini ustadz ini loh diberi rukhsah oleh Rasulullah ini. Masa nggak mau lagi kan? Akhirnya jamaahnya dapat Lailatul Qadar. Si ustadznya masih di mobil, di motor. Itulah kejadiannya Pak hari ini. Malu kita kepada Allah, ya. Maka saya mewajibkan ke dalam diri saya 10 hari terakhir, kalau nggak pandemi biasanya udah di surau, di masjid atau di zawiyah. Nggak kemana-mana lagi, nggak banyak ngomong lagi. Makan juga dikurangi, cuma kurma, air putih, udah cukup. 10 hari itu efektif menurunkan berat badan dan berat dosa Pak. Apa faedah beruzlah? Baik yang pertama tadi, uzlah secara fisik dengan niat supaya manusia tidak ternodai oleh kita, dan yang kedua uzlah secara ruhani, sir. Apa kata beliau? As-salamah minal ghaibah. Selamat dari gibah. Itu gibah fikih. Ada gibah yang lain. Gibah versi ulama wali itu teringat selain Allah. Itu gibah juga. Ya. Jadi bagi seorang kekasih Allah terbersih di kolbunya, lalu dia ikutin selain Allah, itu sudah ghaibah. Berarti Allah gaib dari dirinya. Karena ghaibah artinya kosong, tidak hadir, nggak terkoneksi kepada Allah. Tapi kalau bagi orang awam seperti kita nih, ghaibah apa? Ghibah. Ghibah udah bahasa Indonesia ya. Asalnya ghaibah Pak, dari kata ghaib. Ghaib, membicarakan yang tidak hadir disebut ghaibah. Bahasa Indonesianya ghibah. Itu mah standar, ya. Nah, kalau ingin mau naik kelas kita, tidak membicarakan selain Allah di dalam kolbu. Nah. Dan yang kedua, ar-riya. Riya ini kan macam-macam juga lapis-lapisannya. Nah, riya secara umum, orang yang beruzlah, berkhalwat, dia dapat rahasia, dia selamat dari riya. Riya itu sederhananya beramal pengen dilihat, karena dari kata ra'a, yara, ada ru'yatan, ada riya'an. Nah, ini riya'an. Riya artinya saya baca buku, baca Quran, pengen dilihat. Saya berjenggot, pengen disebut ustaz. Saya pakai gamis, pengen disebut soleh. Saya jingkrang, pengen disebut pengamal sunnah. Apalagi kalau dulu tuh orang umroh tuh paling gampang dia kena riya. Bercampur dalam sum'ah, pamer. Dipasanglah status foto di belakang kita Ka'bah, sopan gitu. Tuh lagi depan Ka'bah nih, gitu. Udah kena udah. Padahal kesana bukan untuk itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah jaga kalbu kita dari itu. Kalau mau narsis-narsis Pak lagi umroh, beresin dulu umrohnya. Udah selesai, khatam 1 putaran sampai sa'i, udah tahallul, bebas mau ngapain silakan. Ini baru
tawaf 7 kali belum beres udah foto-foto segala ya. Saya tinggal aja tuh, jamaah. Emang kita bukan jadi guide-nya, bukan. Saya ikut dengan mereka. Kebetulan mereka nggak tahu kalau kita guru ngaji dikit-dikit ya. Ya, karena berangkatnya pakai levis, Pak. Pakai baju kaos. Dikira orang awam gitu ya. Saya awal-awal datang, mereka udah mulai, wow, Ka'bah, foto yuk, langsung foto. Belum nyampe 7 udah foto bareng, baris. Masya Allah, itu kejadian. Nggak sabar dia mau kasih tahu ke dunia, woi saya sudah nyampe di depan Ka'bah. Padahal Allah di sana, Allah di sini sama nggak? Sama nggak? Sama, Pak. Itu riya paling ringan, pengen dipuji, pengen dilihat. Dan sekarang riya itu gampang karena lewat sosmed. Pakai, kan ada sekarang pakai location ya, pasang status lokasi. Waduh, lengkap Pak sekarang. Alat-alat riya itu gampang sekarang. Ada riya yang lebih berat, pengen disenangi, takut dibenci. Nah ini berat, ini dai biasanya. Orang-orang kayak saya itu terserang yang beginian, Pak. Serangannya ini takut ditinggal jamaah, takut nggak disukai jamaah cuma karena beda politik. Maka banyaklah dai-dai kemarin cari muka. Di saat dia cari muka, begitu berubahlah mukanya di sisi Allah jadi muka kirdun, kera, kayak monyet, Pak. Kalau orang dibuka mata kolbunya, itu kelihatan bukan manusia itu yang ngomong. Kenapa? Dia cari muka. Cuma kan kita nggak lihat. Bapak kan nggak lihat aja. Ya. Ada yang suka hantam sana, hantam sini. Itu udah berubah, Pak. Dia menjadi kalbun. Itu yang kita nggak sadari itu. Ya. Udah berubah, dia menjadi karakter yang ada di dalam dirinya, yang belum sempat dia didik. Serem gak nih dunia dakwah? Serem, Pak. Sangat-sangat serem. Jadi kalau anak Bapak, cucu nanti ada yang memang mau dikader jadi ulama, betul-betul kirim ke ulama yang benar-benar ulama bersanad. Ya, yang santrinya ini ditempa. Maka anak kita kalau dihukum di pesantren, ridhoi, Pak. Itu bermanfaat bagi rohaninya. Mau disuruh berdiri satu kaki ya sekarang kan udah gak ada lagi begitu-gitu. Dulu digampar biasa, disuruh direndam gak apa-apa, menghabiskan egonya sampai dia tahan banting. Sekarang kan enggak, dilaporin gurunya. Teman-teman kita di Bogor, di Bekasi ada yang udah masuk penjara, Pak. Dilaporin sama murid-murid durhaka ini. Nauzubillah min dzalik. Bakal jadi ulama nggak tuh? Jadi ubaru palingnya. Nah, riya yang ini nih, itu kalau nggak dibimbing oleh seorang guru yang ahli kolbu, ahli rohani, nggak akan selamat. Nggak bisa sendiri, Pak. Karena riya itu ada di dalam ini. Mau baca buku 1000 nggak hilang deh. Dia mesti dilatihkan oleh ahli yang sama. Ini mohon maaf, ini kan ada panahan nih depan. Kita udah lihat di video, ada bukunya, modulnya, bisa nggak langsung praktek? Tanya sama ustadz kita, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus dipegangin. Nih pegang ini, tangannya harus belajar gimana? Tetap dibimbing awalnya. Udah bener nih cara megangnya, sekarang fokusnya. Udah nih, biar nggak ambisi, doa dulu ya kan? Supaya nanti kalau kena bagian tengahnya tidak ada rasa sombong. Ada nggak tukang panah, ahli panah, trainer panah yang latih sampai ke sana? Kan nggak ada sekarang. Nggak nemu saya kecuali orang Turki. Orang Turki itu kalau mereka mau manah, mereka doa dulu, Pak. Baca Fatihah, istighfar, ketika memanah takbir, sehingga ketika nyampe yang dia besarkan hanya Allah, bukan dirinya. Wah kerennya gua, kita nggak ada muncul itu.
latihan kuda, ya, saya suka Pak, walaupun belum lancar-lancar amat naik kuda tuh, ya, enak di badan. Tapi kalau ada perasaan tadi, nggak berzikir ketika main, ketika kita berlatih, ada perasaan, wah gue mau bentar doang udah bisa, yang lain sebulan belum bisa begini, ada perasaan begitu. Apalagi ngurusin umat, ya, ngurusin umat, kalau nggak ada latihan begini, nanti dia akan mengikuti selera umat, bukan umat mengikuti selera ulama. Itulah kejadian. Lihat aja Pak, nanti kejadian begitu lagi 2024, ya, 2025 ya, pemilu ntar. Begitu lagi ntar, coba aja lihat. Semoga kita terjaga, ya. Saya takut akan berubah itu, karena hanya Allah yang merubah kolbu. Nggak ada jaminan nih saya benar terus, nggak ada. Apalagi kita semua nih, ya, sama semua, ya. Apalagi manfaat uzlah, ya. Selamat dari godaan dunia. Nah, kitanya yang selamat, ya. Aman dari malalil asdiqa wa sitril faqa 'anil adu wa syamit wa siddiq al mutawajjih. Jadi kalau ada komunitas yang memang tidak menunjang kualitas rohani kita, itu kita akan tersisihkan dari mereka. Nah, ini aman dari mereka. Bukan berarti kita merasa akan rusak oleh mereka, bukan. Kalau orang ruhaninya memang udah benar, ketemu komunitas penjudi, penjudinya tobat Pak, pasti tobat. Tapi kalau orang yang di dalamnya nih, dia ustad, soleh, antum nih jamaah soleh, di dalamnya belum jinak nih, sifat kebinatangannya itu, buasnya. Ketemu orang maksiat, benci yang muncul, neraka gitu. Itu belum beres seperti itu, belum beres tuh, ya. Apalagi dibawa ke mimbar, ya, udah jadi bahasa dalam di atas mimbar. Jadi wajarlah nanti jika ada di akhir zaman, di akhirat, ya, bukan akhir zaman lagi, yang pertama dicemplungin neraka itu bukan pemaksiat, tapi guru-guru ngaji Pak, kayak kita kami ini, ya, guru ustad kan, ya, maka kita doa terus setiap hari, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari neraka. Ajirna minan nar itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, amalkan itu Pak. Orang jika berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, apa kata Nabi? Surga berdoa, ya Allah cepat masukkan dia kepadaku. Jika orang berdoa, ya Allah bebaskan aku dari neraka, neraka pun gak mau ketemu kita. Jadi jangan sombong, berdoalah seperti ini setiap hari. Oh Ustadz, saya mau yang punya surga, yang punya neraka. Wah itu iya juga, itu ilmu ma'rifatnya. Tapi secara latihan rohani kan di sini mainnya, latihan nafsiyah kita, jiwa kita biar tidak sombong. Maka beliau kasih semacam kaidah. Jika ingin kita beruzlah, nah ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan supaya nggak halu, nggak nanti diganggu oleh syaitan. Apa yang pertama kata beliau? Hendaklah orang yang beruzlah itu yahsul qablaha minal ilmi ma yusahhih bihi aqidat tauhidih. Sebelum dia beruzlah, menyepi, menyendiri, hendaklah dia mempunyai ilmu akidah yang dapat meluruskan tauhidnya. Maka dia wajib belajar akidah ahlus sunnah. Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang ngaku sekarang katanya Jibril di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih, ya, malam-malam pintu saya kunci. Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, oh, kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya, pakai assalamualaikum lagi. Padahal
si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril. Cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu sudah dikunci. Dia dari mana datangnya? Maka dia meyakini langsung dari langit. Awal-awal yang diajarin benar. Nah, ini hati-hati Pak. Allah itu menciptakan dua wali syaitan, wali Rahman, wali Allah. Kepleset dikit si waliullah jadi wali syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim. Kalau waliullah dikirim malaikat, wali syaitan dikirim mantan malaikat. Siapa? Tentara Azazil, tentara iblis. Karena Azazil iblis ini pernah dulu jadi malaikat dan pernah belajar ma'rifat mengenal Allah, memori itu tersimpan, diajarkan kepada tentaranya, disuruh tentaranya ini membisikkan kepada calon-calon wali ini. Jika dia tidak punya ilmu tauhid yang benar, awalnya kan kalamnya benar. Ayo baca ini, sedekah, bangun tahajud, baca ayat kursi, disuruh baca ayat kursi loh Pak. Disuruh baca kulhu, tapi di belakang nanti dipelesetin. Udah sampai 40 hari, datang lagi dia dengan cahaya yang Masya Allah, engkau sekarang telah menjadi Rasulku. Wah, mulai bisikan begitu. Itu jadi Ahmad Musodek salah satu bentuknya. Itu jadi Lia Eden. Di Parung jadi Imam Mahdi Pak. Kopiahnya hitam kayak saya. Ya. Ada juga yang ngaku Imam Mahdi, macam-macam. Tinggal kita tanya ya. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, tanya aja, dia punya nama ruhani nggak? Kalau yang dia kasih nama yang dikasih bapaknya, wah laut itu, palsu itu, ya, halu, yang masuk was-was syaitan. Iblis ini dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam, benar nggak? Tergelincir nggak? Bisa tergelincir Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000. Kira-kira begitu. Kalau dijumlahin, bisa lebih, bisa kurang. Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali. Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipeleset sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat ya. Jadi wali syaitan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa tuh ada istilahnya, apa, pancer gitu ya, apa namanya ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Ah, ini kan mirip-mirip nih, mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisu, supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan ya. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan? Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga nggak kuat. Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir, menyebut nama Allah, nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia.
Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya enggak? Bercahaya juga dia, Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Bisa datang enggak? Bisa, Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa, tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah kalam-kalam tauhid, bagus-bagus, karena setan itu tidak pernah ngomong kasar, Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku, wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing, hai Adam. Engkau akan aku bimbing, hai Abdul Qadir. Keluarlah kalam-kalam, betul-betul panjang kalam itu, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu, tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu, Pak. Ya. Belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab. Orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya, lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu. Kata Syekh Abdul Qadir, syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu nih setan, kamu nih anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat setan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja, Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisik, bertingkah di depan kita. Ya, itu banyak. Udah syuruk, Pak ya? Ya udah dulu deh, Pak. Terakhir Syekh Abu Yazid Bustami atau Bayazid yang sezaman dengan Imam Muslim. Beliau diizinkan oleh Allah untuk berkalam-kalam dengan Allah ruhaninya. Ini Abu Yazid, mirip-mirip seperti kisah Nabi Musa, cuma untuk wali namanya ilham. Dalam ilhamnya dia bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku mencapai ridhamu, hadir dalam majlis-majlismu? Apa kata Allah? Ilhamnya muncul, farik nafsak wa ta'al, talak tigalah nafsumu, lalu datanglah kemari. Maka Abu Yazid Al-Bustami itu betul-betul melatih jiwanya supaya tidak menjadi kebinatangan, baik ternak ataupun buas,
sehingga kemudian beliau menjadi Sultanul Arifin, ya, rajanya orang ahli ma'rifat. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Meskipun kita tidak sanggup seperti mereka ulama-ulama tersebut, kan beliau ulama salaf nih, tapi kita cicil aja dikit-dikit Pak. Maka mulai hari ini coba berniat, saya mau setengah jam beramal, berlatih setiap malam, ya. Kalau belum punya guru, sholawat aja, sholat witir, lalu sholawat aja udah. Atau baca la ilaha illallah. Kemudian pagi sore, hari Sabtu pengajian juga Pak di sini. Kalau nggak pengajian kan setelah habis ngaji itu praktek coba Pak. Duduk sampai terbit matahari kuat nggak? Kalau sekarang kuat kan ada yang didengerin, ada yang dilihat orangnya. Ya, coba habis subuh orangnya nggak ada nih, nggak ada yang ngomong, kita zikir sendiri, paling 15 menit udah kesemutan. Tuh dari tadi nggak kesemutan kan? Nanti baru selesai karena berasa Pak. Emang begitu, ya, dihembus-hembusin sama syaitan itu. Semoga Allah, ya, menerima kita sebagai hambanya yang mau membersihkan dirinya, ya, dengan uzlah dan khalwah. Ada tanya jawab ya? Nggak ada. Tafadhol, silakan Pak. Ustaz, saya pernah dengar yang bertahan Nabi Rasulullah kan bertahan atau uzlah. Iya. Adakah hadis-hadis yang mengajarkan tata cara bertahan? Tadi cuma begitu doang Pak di hadisnya. Ya, sebaik-baik manusia dua, satu yang berjuang fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, yang kedua mereka datang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, lalu beribadah di sana, menyelamatkan agamanya. Cuma begitu doang. Tapi ada nggak ilmunya? Ada. Kitab ini kan ngajarin itu. Kitab Hadaikul Haqaiq. Maka kalau ingin selamat dalam berkhalwat, saya kasih tahu aja, wajib bertorikot sufi. Kalau enggak nanti jadi setan Pak. Jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi, ngaku jadi Nabi Isa, ngaku jadi Rasul, aku jadi Jibril, itu karena dia lewat jalur kebatinan. Enggak tawadu, cari kayak guru. Emang bisa baca kitab? Iya. Tapi untuk ilmu begini enggak cukup kitab. Harus. Itu sebabnya saya tidak berani menyerang orang-orang tarekat, Pak, enggak berani saya. Kenapa? Mereka mewarisi ilmu ini yang nggak ada di ahli fikih, nggak ada di ahli tauhid, nggak ada. Ada cuma sama mereka doang. Ya, banyak sebenarnya. Dan itu terbukti dia punya sanad kepada Rasulullah. Ada sebutlah torikot itu torikot mu'tabarah. Cuma yang kita dengar kan orang belajar torikot gila. Berarti yang kita dengar tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh. Jadi Bapak jangan deh kalau nggak punya guru ya. Ntar pulang-pulang saya deng Mbak. Kalau Bapak nggak mau bertorikot udah begini aja, sholat udah beramal biasa aja. Ini hati-hati, di YouTube sekarang banyak orang ember, disebarin tuh ilmu-ilmu zikir, ijazah terbuka. Jangan amalkan, ya, jangan diamalin. Nanti kalau Bapak amalin, saya yang jamin yang datang setan. Pasti datang setan. Karena ciri-ciri setan itu udah gak mau berguru, gengsi, udah buka aja WA gitu. Mesti berguru. Imam Bukhari dulu mau dapetin satu hadis aja, innamal a'malu binniyat, berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah, 1000-an kilometer Pak, dari sini ke Bali, belum ada pesawat, dia jalani. Maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis. Kan gak semua ahli hadis juga waliullah. Ada yang jadi wali itu yang bertahan kitab-kitabnya itu kan wali-waliullah semua itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Karena mereka menulisnya dalam bimbingan Allah itu. Dibimbing gurunya Imam Bukhari, saya udah sering sebut berapa? 1700. Dia berguru ke senior, berguru ke teman sejawatnya. Untuk menghantam kesombongannya, dia berguru ke muridnya. Siapa salah satu muridnya namanya Ibnu Khuzaimah, masih muda.
Dia ambil beberapa hadis dari muridnya itu, baru dia jadi wali itu, Pak. Jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis, Pak. Ustadz sunnah, ya tunggu dulu. Ustadz sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? Minimal khatam Bukhari Muslim kayak ya. Mana sekarang Ustadz sunnah khatam Sahih Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, ya. Yang khatam malah ulama di Indonesia. Maka jangan belagu dulu tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, IAIN, tamatan doktor, santai aja dulu. Ngaji kitabnya khatam nggak gitu. Ya. Kan sekarang ngebrand diri itu kan gampang sekali. Nah, saya takut dengan branding itu ya, dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergoda itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uzlah itu kalau kita bisa bilang nggak jamaah tabligh itu juga melakukan uzlah. Ya, saya pernah diajak 3 kali, 10 sampai 4 kali itu satu. Yang kedua, bagaimana kita seperti di dunia modern itu mempraktekkan ini. Mempraktekkan uzlah tadi itu. Ya, mempraktekkan uzlah atau seperti jemaah tabligh masuk nggak nih, gitu ya pertanyaannya. Ya, jemaah tabligh itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Dia seorang ahli hadis dan mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Khistiyah. 3 tarekat, Pak, yang saya tahu, mungkin lebih, wallahu a'lam. Tapi dia lihat ahli tarekat, ahli sufi di zamannya sibuk dengan zikir-zikirnya, lalu tidak mengurusi umat, terutama yang ulama nih. Sebaliknya, para pendakwah kosong kalbunya dari zikir. Dia udah ada berdakwah tapi tidak berlatih rohani, tidak punya khalwat. Maka beliau padukanlah 2 ini, jadilah gerakan khuruj dalam jemaah tabligh. Jadi mereka bukan uzlah, khalwah ya. Kita coba lihat tuh malam-malam mereka orang belum bangun, dia sudah bangun, ya kan? Nah itu khalwat namanya, Pak. Kalau uzlah dia ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke goa-goa, itu bedanya. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jemaah tabligh, ahbab tabligh, itu adalah khalwah. Siang-siangnya mereka mengamalkan hadis berdakwah, ya kan? Maka kita disapa, dijenguk oleh mereka. Tapi ada juga yang suul adab banyak ya. Kita habis ceramah diceramain sama dia ada. Kita bawa kitab, Pak, udah jelas kita bawa kitab nih, kita nyantri nih, kan ujian juga buat saya, Pak. Ya mau nggak diceramain orang kan gitu, diceramain kita. Karena saya tahu kaidah jemaah tabligh tidak boleh menggurui guru, maka saya balikin itu. Ngamuk-ngamuk jamaahnya ya. Dibentak lagi saya. Nah, di situ kemudian baru teringat. Saya tekanlah sisi sibaiyah, ya, sisi emosional itu, sisi binatang buas. Yang bentak saya salamin, Pak. Ya, semoga dia ingat sampai sekarang dan saya sudah maafkan. Ya. Apa lo, sok pinter lo, anak muda juga nggak punya pengalaman, digituin. Dia nggak tahu kalau kita nyantri udah belasan tahun, muka aja yang culun. Ya. Kan berasa begitu, tuh udah mulai lagi tuh, Pak, kambuh lagi tuh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu halusnya syaitan itu, halus sekali. Nah, godaannya teman-teman ahbab tabligh begitu. Nah, godaannya ustadz kan nggak mau dengerin ceramah orang. Nah, maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah. Jadi kalau Jumatan itu saya jarang dengerin, terima khotib, Pak, biasanya. Pengen dengerin aja khotibnya ngomong apa. Kalau pulang-pulang tuh saya cek, pulang-pulang kalau saya ngomongin si khotib berarti saya belum beres. Nah, nanti ada aja yang negur di rumah tuh, ustad isinya gosipin dai, katanya gosipin ustad. Ingat kita, alhamdulillah ada yang ingetin ya. Jadi ahbab tabligh itu berkhalwat. Cuma karena itu sudah paduan, thariqatnya sudah tidak murni, dakwahnya pun jadi kaku sebagian. Jadi mereka pun sekarang lagi mencari model mana yang pas.
Sampai ada ahbab tabligh itu datang ke salah satu wali Allah di India, minta nasihat. Nah, kan bener nih minta nasihat nih. Ini hobi menceramain orang, tashkil istilahnya ya. Apa kata si wali? Ente apa sih yang kurang? Zikir pagi udah, sore udah, tahajud udah, jamaah udah, sedekah udah, bermusyawarah udah, semuanya udah. Yang kurang satu, qalbunya belum ta'alluq billah. Qalbunya belum ta'alluq, belum takluk, belum berkoneksi kepada Allah. Ngomong tauhid, tapi di lidah doang, perasaannya enggak. Ya. Apa itu, Ustaz? Kirain surat cinta, Ustaz. Dari Pak Muhammad Jailan ya. Mohon diberi cara menahan amarah dan bisa tawadhu, syukran. Versi Nabi aja ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang bisa membersihkan jiwa itu hanya cara-cara kerasulan. Maka cara kerasulan ketika menghadapi kita amarah, apa? Kalau kita lagi marah, duduk, itu udah tahu semua tuh teorinya. Tapi coba praktek, Pak. Kita udah duduk nih di atas mobil sama di atas motor nih. Udah duduk nih antum nih. Gimana caranya? Dibel orang, disalip orang, disenggol orang. Berasanya gimana? Gak terima kan? Gimana caranya? Kan udah duduk. Nah, sekarang mulutnya yang didudukin. Senyum. Senyumin aja, Pak. Berarti senyum. Kalau kita sudah duduk, nggak mungkin dong lagi nyetir kita tidur. Kan kalau masih marah pas duduk kan disuruh tidur. Berani Pak tidur lagi nyetir? Kan nggak mungkin. Senyum. Kalau Bapak senyum langsung dapat 2 pahala. Kita mengekang amarah, yang kedua dapat senyum. Ya, walaupun ntar yang disenyumin ngerasa nyengir juga nih orang. Gak ada masalah ya. Itu caranya. Kalau kita lagi di rumah, itu gampang. Nah, Bapak Ibu, kenapa rumah itu jadi sarang setan, sarang binatang buas? Karena kita masuk nggak membawa nama assalam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengajarkan dalam kitab beliau, kalau mau masuk rumah bacalah salam kepada Rasulullah. Bid'ah nggak tuh? Ada kitabnya kok Pak ya. Imam Fudail bin Iyad, Qadi Iyad bukan Fudail ya. Qadi Iyad, kitab Asy-Syifa itu mengajarkan begitu. Imam ahli hadis beliau ini, pensyarah kitab-kitab hadis dan menulis kisah-kisah Nabi yang sahih dan hasan. Apa kata beliau? Jika engkau masuk ke rumahmu, bacalah salam kepada Nabi, lalu salam kepada dirimu, baru salam kepada orang di rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasain Pak, saya merasakan benar-benar itu nggak bisa marah Pak, nggak bisa marah. Mau senyum aja di rumah itu. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kan kita apalin semua tuh. Jadi yang tahayyat itu jangan cuma berhenti di sholat, itu dipakai Pak di masuk rumah. Kan di rumah kita akan lama duduk di situ. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk pintu tuh udah 3 langkah nih mau masuk, baca itu assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, atau assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan cinta kepada Nabi. Nabi itu namanya Pak rahmatan lil. Kalau sudah dimulai kita menyentuh pintu dengan rahmat, di dalam rumah itu kasih sayang aja isinya. Marahnya pasti bener, dan nggak mungkin marahnya itu cinta. Apalagi kalau dia sedang menebar cinta. Coba amalin itu ya. Ini ijazah pagi ini nih. Ya, silakan diamalkan. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain Pak. Kalau ini udah berjalan minimal 3 hari aja, kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Kalau enggak baiti mati. Ini Mas Yoga nih, mohon dijelaskan
Seringkali perbuatan dosa yang sudah kita sesali, sudah berjanji kepada Allah tidak mengulanginya, tiba-tiba tanpa direncanakan kita terjatuh kembali. Mohon nasihatnya. Seringkali saat kami berkomitmen untuk tobat, muncul rasa khawatir, was-was kalau terjebak lagi. Ini kan setan yang ngasih was-was. Gak usah tobat, terganti masih lagi. Yang parahnya yang ngomong ustadz, tobat cuma sekali. Loh, mana ada dalil begitu, Pak? Berarti dia nggak paham bahasa Arab. Kenapa nggak paham bahasa Arab? Ahli tobat bahasa Arabnya apa? Tawwabin. Nama Allah apa? Tawwab. Apa arti tawwab? Yang tidak bosan-bosan menerima tobat hambanya, meskipun dosanya sama diulang berkali, itu tawwab namanya. Maka kita doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hamba Engkau yang doyan tobat. Itu artinya tobat lagi, besok terjebak tobat lagi. Kita nggak niat maksiat, kita niat tobat. Maka berniatlah setiap hari ingin menjadi hamba yang tobat. Karena pintu makom-makom rohani untuk sampai merasakan hadir bersama Allah, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah taubat. Tobat apa namanya? Tobat nasuha. Ada ciri-cirinya, ada nyesel. Maka Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Ciri-ciri kamu sudah tobat nasuha, ada penyesalan. Loh, kok terjebak lagi? Emang begitu. Makanya Allah sudah kasih lampu hijau di situ. Maka Allah tantang juga nih orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Jika kalian tidak merasa berdosa, aku akan ganti kalian menjadi generasi baru yang merasa berdosa, lalu minta ampun kepadaku. Kan kita udah jelaskan di pertemuan kedua di kitab ini bahwa dosa itu terbagi 3. Ada dosa zahir. Mungkin nih Bapak Ibu nggak dosa zahir, tapi mungkin dosa level 2, dosa batin. Pernah gak buruk sangka sama orang? Pernah. Kesel sama orang? Sering. Ya. Marah sama orang? Iri sama orang? Merasa lebih baik sedikit aja dari orang? Udah Pak, dosa ini udah. Dosa batin kelihatan gak? Selama ini kita baru tobat di dosa yang zahir. Kapan kita tobat dari dosa tidak khusyuk sholat? Tuh, tadi gak ada tuh saya lihat. Berasa loh Pak ya. Orang yang tobat dari tidak khusyuk itu berasa. Ini nggak ada. Sobrullah. Maka benarlah kata Abdullah bin Amr, engkau nanti jika masuk ke masjid, kata Nabi, tidak akan melihat lagi ada orang khusyuk sholat di masjid. Nah, karena kita nggak khusyuk sholat kita ini, maka kita taubat karena tidak khusyuk. Udah, mudah-mudahan Allah terima. Gitu Pak. Jadi abis assalamualaikum kita tobat. Malu baca subhanallah di lidah tapi pikiran kemana-mana. Lidah baca Allahu Akbar tapi hati membesarkan selain Allah. Itu perlu ditobatkan itu Pak. Nggak ngeh selama ini. Nah kalau para nabi level 3, hal-hal yang menurut beliau tidak pantas, bagi kita udah keren. Nabi beliau beristighfar setiap hari 70 sampai 100. Kenapa? Karena beliau sempat tertarik dengan cahaya yang meluap-meluap dalam dirinya. Cahaya surga kah? Cahaya mukjizat kah? Innahu la yughanu ala qalbi. Ada cahaya menutupi, menyilaukan kalbuku. Kalau kita bukan cahaya yang menyilaukan Pak, kegelapan yang menutupi. Jadi Nabi dapat kesaktian, dibukakan alam gaib, itu Nabi istighfar dari itu. Kalau kita nyari biar bisa mengakses alam gaib, nggak kuat kita, nggak kuat. Ya. Itu Nabi istighfar dari tidak merasa pantas di hadapan Allah. Jadi Nabi nggak punya dosa. Bagi beliau itu dosa, tapi level 2 dan 1 tadi itu menganggap itu bukan dosa. Ya. Nah, inilah makna Nabi beristighfar. Jadi Nabi tidak berdosa seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Jadi gimana caranya? Udah niatlah tobat setiap hari.
dan sesali setiap kali terjadi, kembali segera. Ya, sama, saya juga begitu, antum sama semua kok. Emang ada jaminan nih, ntar matanya nggak jelalatan? Kan nggak ada. Ada jaminan nih, antum nanti nggak tergoda. Udah nikah nggak tergoda? Pasti semua kita tergoda. Ya. Ngelihat ada orang mobil baru, kebayang apa? Korupsi nih, gitu. Ngeredit nih, agak mendingan nih ngomong kredit. Kan ngeremehin itu Pak. Itu udah diistighfarin belum? Ya. Baik. Cukup kali ya, udah 6:30. Bapak saudara makan Allah. Kesimpulan kajian kita pada pagi ini, salah satu pilar para wali Allah, para nabi Allah menjadi kekasih-kekasih Allah, itu mereka menjalani satu perangkat dan latihan rohani yang bernama uzlah, menyendiri. Ketika Nabi sudah mapan semua umat, maka uzlah ditiadakan di zaman beliau dan jadilah khalwah, berkhalwat. Jadi menyediakan waktu sejenak bersama Allah meskipun di tengah keramaian. Meskipun uzlah yang tadi masih boleh dilakukan sampai saat ini. Semoga kita mengambil khalwatnya Nabi kalau tidak sanggup mengambil uzlahnya Nabi. Ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika